Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di wilayah Sumatera dan Kalimantan seiring meningkatnya risiko kebakaran pada puncak musim kemarau. 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena dinilai memiliki risiko karhutla tinggi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Penetapan wilayah prioritas tersebut mempertimbangkan tingginya potensi karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, memprediksi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas. Demikian simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026, Jumat, 21 Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan hotspot dan transboundary haze pada 1 hingga 20 Agustus 2026, kondisi peralihan musim membuat angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat. Pola angin tersebut berpotensi mendorong penyebaran api dan asap ke wilayah yang lebih luas. BNPB bahkan mencatat sebaran asap karhutla telah melewati batas negara. Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia, tulis BNPB dalam hasil pemantauannya. Risiko karhutla diperburuk kondisi cuaca yang semakin kering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyatakan fenomena El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dan berpotensi memperpanjang periode kering di Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopahluakan mengatakan kondisi iklim yang kering membuat lahan lebih mudah terbakar dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Hasil monitoring pada dasarian I Agustus 2026 menunjukkan indeks iode dasarian sebesar 0,457, sedangkan nilai SSTA di wilayah Nino 3, 4 mencapai 2,77. Kondisi tersebut menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat, kata Ardhasena, Jumat, 21 Agustus 2026. BMKG mencatat sekitar 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim, ZOM, telah memasuki musim kemarau. Di Kalimantan, sejumlah wilayah berada dalam status waspada hingga siaga. Kondisi tersebut turut tercermin dari peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan. Kementerian Kehutanan mencatat perkembangan hotspot yang dinamis sepanjang 17 hingga 19 Agustus 2026 berdasarkan pemantauan satelit NASA MODIS, Terra Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi. Pada 17 Agustus, tercatat 93 hotspot di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Tengah, dan 2 titik di Kalimantan Selatan. Totalnya mencapai 123 titik. Sehari kemudian, jumlah hotspot di 3 provinsi tersebut mencapai 109 titik. Namun, pada 19 Agustus, jumlahnya melonjak menjadi 518 titik atau lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Pada hari tersebut, Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot, Kalimantan Tengah 242 titik, dan Kalimantan Selatan 17 titik. Secara kumulatif, selama 17 hingga 19 Agustus 2026 terdapat 750 hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi tersebut. Operasi darat dan udara diperkuat. Di tengah meningkatnya risiko kebakaran, pemerintah memperkuat operasi penanganan melalui Satuan Tugas, Satgas, Darat dan Udara. Operasi Modifikasi Cuaca, OMC, belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim. Satgas Darat ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menekan luas lahan yang terbakar. Pemerintah meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, memperkuat dukungan berupa logistik, peralatan, dan personel agar penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat. Sementara itu, Satgas Udara dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dari darat. Saat ini terdapat 38 unit armada yang tergelar, terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli dan 25 armada waterbombing. Sejumlah armada juga dapat dioperasikan secara hybrid, baik untuk patroli dan OMC maupun patroli serta waterbombing, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pemerintah juga menegaskan langkah pencegahan jangka panjang dengan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan melalui metode pembakaran.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sekaligus menekan potensi terjadinya kembali karhutla, terutama di wilayah yang secara historis memiliki risiko kebakaran tinggi. Dengan puncak risiko diperkirakan berlangsung hingga September, pemerintah menilai pengawasan hotspot, penguatan satgas, serta kesiapsiagaan daerah menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas dan kembali menimbulkan kabut asap lintas batas.